Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat UMKM Indonesia. Balik lagi bersama gua Hairul Januar. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di program terbaru kita yaitu podcast spesial UMKM. Oke, sebelum kita nonton videonya terlebih lanjut, gua minta kepada sobat-sobat UMKM Indonesia untuk terus mendukung program-program kita dengan cara kalian mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Dan share juga ya, jangan lupa. Agar kita bisa memberikan informasi-informasi tambahan mengenai UMKM yang ada di Indonesia khususnya. Pastinya akan menambah wawasan dan informasi juga ya kepada sobat-sobat UMKM Indonesia. Nah, pada episode kali ini gue mau mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Menurut gue sih UMKM-nya unik juga ya. Kayaknya sih seru untuk kita ajak bincang-bincang santai. Tapi sobat-sobat UMKM Indonesia, sebelum kita ajak wawancara sama pelaku UMKM-nya, gue mau ngajak kalian untuk melihat video ini terlebih dahulu. Check it out. Gimana tadi sobat-sobat UMKM Indonesia? Seru ya videonya ya? Keren ya? Nah, penasaran kan? Kalau penasaran langsung aja nih. Di sebelah gue udah ada nih pelaku UMKM yang tadi gue jelasin. Udah ada nih sebelah gue nih. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Jadi perkenalan dulu ya nih sobat-sobat UMKM ya. Kayak kalau ada peribahasa atau ada istilah tak kenal maka tak di WA. Tak sayang. Nah kalau gitu langsung aja dah
kita ajak perkenalan nih tamu kita yang satu ini ya. Halo Bang, manggilnya Bang, Mas, Om, Pak Le, Pak Ade, tulang Bang aja, Bang. Bang ya. Iya. Bang. Nah, Bang. Nah, kalau gitu Bang, namanya siapa Bang? Boleh kenalin lah ke sobat-sobat UMKM Indonesia lah. Halo, sobat UMKM Indonesia, nama gue Helmi. Helmi. Ah, Helmi aja. Helmi Adam. Helmi ada. Panggilnya Helmi. Dipanggilnya Helmi. Oke, Bang Helmi berarti ya. Siap. Oke, salam kenal dari gua Hairul Januar dan ini namanya Helmi Adam, sobat-sobat UMKM Indonesia. Salah satu pelaku UMKM yang sangat unik nih UMKM-nya nih. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang ganjel nih Bang nih. Apa tuh? Ini Bang, gue pengap banget nih dari tadi nih ngomong ya, nggak kelihatan Nggak ekspresi kelihatan kita. mukanya. Iya, jadi sobat-sobat UMKM Indonesia, kayaknya kalau misalnya kita ngobrol ditutupin masker gitu, Nggak luwes bener. Soalnya juga kan sekarang lagi masanya COVID gitu, dan gue pakai masker, Bang Helmi pakai masker. Kalaupun gue mau copot, kita udah jaga jarak nih ya, dan kita cuma berdua gitu. Jadi setidaknya kita sudah mematuhi prokes lah ya Bang Helmi ya. Mungkin gue buka aja kali ya. Boleh. Bang Helmi kalau mau buka masker silakan Boleh, Bang. boleh. Ya. Nah, kelihatan ya gantengnya Bang Helmi ya. Gimana sobat-sobat UMKM? Aduh, jokesnya ini. Oke, Bang Helmi di sini. Oke. Nah, Bang Helmi kalau boleh tahu itu sekarang umurnya berapa sih Bang Helmi? Umurnya sekarang tuh 22 tahun. 22 tahun, sobat-sobat UMKM Indonesia, luar biasa. Nah, Bang Helmi asli tinggal di mana nih? Aslinya tinggalnya di Halim Halim di sini Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke. Nih masih muda banget nih sobat-sobat UMKM nih. Sampai kaget nih gua 22 tahun tapi udah bisa menjadi pelaku usaha nih. Oke Bang Helmi. Jadi kan kita lagi ada di program podcast UMKM nih ya Bang Helmi ya. Benar. Tadi gue juga udah info ke sobat-sobat UMKM Indonesia kalau kita mau bincang-bincang santai nih Bang Helmi. Boleh. Boleh kan ya Bang Helmi? Boleh Ya? dong. Santai ya? Santai dong. Sambil menikmati segelas kopi, kawan-kawan, sobat-sobat, waduh luar biasa nih. Kopinya luar biasa. Sobat-sobat tuh mesti kesini. Harus nyobain lah kayaknya ya, Bang Helmi ya? Benar, harus dong dicobain. Harus. Iya Bang Helmi. Ngomong-ngomong soal UMKM nih Bang Helmi ya. Iya. Dan usia semuda ini Bang Helmi, ada pertanyaan nih dari sobat-sobat UMKM nih Iya, Bang Helmi. boleh. Kiranya mungkin bisa dijawab kali ya Bang Helmi ya? Boleh, bisa. Insya Allah bisa dijawab. Barangkali nanti ada informasi atau wawasan juga yang bakalan Bang Helmi kasih nih ke sobat-sobat UMKM Indonesia nih. Boleh ya Bang Helmi? Boleh dong. Gimana teman-teman? Bang Helmi ini bilang boleh. Kurang baik apa teman-teman ya? Bang Helmi udah baik, muda, pelaku usaha UMKM lagi. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini yang dicari nih sobat-sobat UMKM nih. Aduh. Oke Bang Helmi, langsung masuk ke segmentasi pertanyaan. Boleh. Oke. Nah, ada satu pertanyaan pertama nih dari sobat UMKM Indonesia nih. Pertanyaan mendasar nih Bang Helmi. Bagaimana sih memulai usaha ini? Bang Helmi memulai usaha itu bagaimana gitu? Mulai usahanya kayak gimana nih? Ya, untuk membangun UMKM kopi ini gimana nih pertamanya nih? Pertama kali buka Iya. atau pertama kali perjuangannya? Ya, pertama kali memulai usaha ini Bang Helmi. Pertama kali sih nggak sengaja. Nggak Jadi, sengaja? Waktu itu kan sempat kerja tuh 2017. Kan lulusan 2017. Iya. Nah 2017 itu langsung kerja. Nah setelah kerja itu punya duit sendiri. Punya duit sendiri. Oke. ngumpulin. Ada duit. Ya kuliah dah masuk. Iya. 2018 masuk kuliah. Iya. Setelah itu masuk kuliah kita part-time kopi. Part-time kopi. Semester 2. Semester 2. Iya langsung Oke. part-time. Karena kan Iya, habis iya. kerja kalau nggak kita tiba-tiba diem aja nggak kerja lagi kan kayaknya nggak enak gitu. Benar iya. Langsung kerja, setelah kerja baru udah kita lagi pertama foto-foto di Pasar Santa. Foto-foto Di terus Pasar Santa Jakarta Selatan lagi emang karena kan broadcasting. Kita mau Broadcasting. ngetes ilmu nih, Oh, foto iya, gimana bagusnya. Oke. Nah, udah dites.
Udah kita foto-foto, oh ada tempat kopi banyak, lucu-lucu, orang-orangnya ramah. Iya. Nah dari situ udah suka kopinya di situ sebenarnya Oh, bukannya. Mulai siap, awal mulanya suka kopi. Tadi mah kopi sama teh kurang suka. Kurang suka ya. Nah, Cuma karena mau terjun ya udah terlanjur terjun, ya udah terlanjur suka juga ya. Karena kan kebangun ramahnya tuh si barista dan Oh. sekarang sampai jadi head barnya gue juga. Ada dampak dari barista. Ada dampaknya, ya? itu berdampak oke, besar iya, sih iya. sebenarnya di situ. Iya, jadi teman-teman nih pertanyaan pertama sudah dijawab dan tadi Bang Helmi juga ternyata kan masih mahasiswa ya sekarang Iya, ya. masih mahasiswa. Memulai bagaimana usaha ini terbentuk karena dari part time menjadi barista dan lama-lama terlanjur suka sampai bisa membangun usaha seperti ini ya. Iya, benar. Wah, luar biasa sih itu Bang Helmi, usia muda masih kuliah ya kan udah bisa membangun usaha. Siapa yang nggak mau kayak gitu tuh? Bagi para ibu-ibu ya yang punya anak aduh, jadi promosi kita nih. Aduh, oke Bang Helmi, terima kasih pertanyaan pertamanya. Kita lanjut ya ke pertanyaan Boleh. kedua ya, Bang Boleh, Helmi. boleh. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Sobat UMKM Indonesia. Gini pertanyaan Bang Helmi. Kenapa memilih usaha ini? Kenapa memilih usaha ini dan dari mana ide untuk menamakan usaha ini? Kalau memilih usahanya karena satu faktor ya. Gue SMA-nya itu gue SMK-nya itu pariwisata. Pariwisata. Jadi Oke. pariwisata itu kebagi 3 ya menurut Iya. kalau di tempat gua. Apa tuh yang pertama? Pertama tuh pariwisata sendiri. Ya. Itu kayak tour guide yang Oke, ngatur tour guide. buat pariwisata kemana-mana. Ya, betul. Yang kedua itu perhotelan. Perhotelan. Yang ketiga itu baru tata boga. Tata boga. Nah, gua terus? itu di situ dulu kayak sering ikutin apa kegiatan-kegiatan yang di luar dari ranah gua. Iya, Itu gua gimana? dulu tuh ngikut-ngikutin ekstrakurikuler carving namanya. Apa tuh Carving carving? itu seni di dalam buah jadi yang diukir-ukir. Oh, siap. Gua ikutin Gua situ. tahu. Iya, iya. Gua sebenarnya dari awal juga emang suka masak, suka buat masak bantuin orang tua di rumah, basic Oke, aja sih. oke. Karena kan gua backgroundnya laki semua, Iya. keluarga cuma orang tua sendiri. Nah, udah dari situ suka F&B, terus juga suka ngomong juga sama orang, ramah juga, friendly juga. Iya. Jadi kayak wah kita buka tempat ini kayak relasi makin banyak. Betul, terus Sebenarnya dari situ sih, karena kayak wah enak juga punya tempat sendiri, bisa Oh. jadi tempat tongkrongan teman-teman juga. Iya. Jadi saling tukar pikiran juga sih di tempat itu sendiri. Berarti memang awalnya karena kopi ini FNB dan kebetulan sekolah di pariwisata jurusannya yang sedikit banyaknya belajar tentang FNB-an ya. Tahu lah. Tahu, Sebenarnya setidaknya. segelintirannya tahu segelintiran. Iya, dan akhirnya dipilihlah usaha kopi ini, gitu ya Bang Helmi ya. Dan juga tadi kan bagaimana memulai usaha dari cara terjun langsung ke barista. Nah, ini semakin ada korelasinya ya, Iya. ada kesinambungannya gitu. Nah, itu tadi kenapa memilih usaha itu kan ya? Itu pertanyaan yang kedua. Karena tadi tuh Bang Helmi sekolahnya Udah di basicnya jurusan udah pariwisata. masih udah seneng masak dah. Basicnya juga teman-teman, udah. memang udah passion ya. Udah fashionnya. Nah iya, Sih. jadi kalau ngomong-ngomong soal passion ya memang kayaknya tuh kerja gitu kan. Itu lebih enak kalau passion kita sama gitu sama kerjaannya ya. Sesuai ya. Hobi lah kayak gitu maksudnya. Apalagi hobi yang terbayar. Wah, itu luar biasa gitu kan. Udah masih muda, hobinya terbayar, ya. Udahlah. Ya, kenapa tuh Bang Helmi tahu? Oke, teman-teman UMKM Indonesia mungkin bisa kita lanjut. Jadi itu tadi jawaban dari Bang Helmi kenapa memilih usaha ini. Banyak korelasi ketika Bang Helmi sekolah gitu kan, yang memang nanti kedepannya atau sekarang ini terbentuklah usaha kopi atau F&B ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bang Helmi nih. Boleh. Banyak ya pertanyaannya Bang Nggak Helmi. apa-apa Ya. dong. Biar mengasih wawasan dan informasi, Boleh. motivasi juga Bang Helmi. Benar. Teman-teman di luar Sharing sana and caring aja sebenarnya. sharing dan caring. Ah. Udah dikasih sharingan informasi, peduli juga gitu sama harusnya sesamanya. kayak gitu. Benar ya? Masih muda teman-teman, harus produktif ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini kita masuk nih ya ke modal. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa modal awal untuk buka usaha ini Bang Helmi? Sebenarnya modalnya kalau kopi lumayan ya, karena kan Lumayan. alat-alatnya juga lumayan ya. Dari alat espresso dan lain-lain. Oke. Kebetulan di sini gue manualan semua, Manual. nggak ada mesin, nggak ada apa. Iya. Jadi lebih murah juga. Hmm. Gue
Gue itu buka ini. Berapa total Bang Helmi? Udah sama tempat ya? Iya. Udah jadinya tuh 28 28.000. juta. Oh, 28 juta. 28 juta. 28 juta teman-teman. Bisa lagi Ya. lebih murah lagi, bisa Berapa kayak tuh? 10 juta. Wow. Tapi itu gerobakan. Gerobak. Bisa 10 juta deh. Range-nya 10 juta Range-nya sampai 10 15 juta. lah. Buat Oke. gerobakan. Ya, 28 juta nih sobat-sobat UMKM Indonesia bisa memulai usaha yang seperti ini. Ya, ini sih bukan terbilang lumayan tapi luar biasa ya. Luar Iya. biasa. Jadi udah usia produktif gitu ya kan, memulai sebuah usaha yang memang kekinian juga nih. Ya kan sesuai dengan passion ya Bang. Benar. Dapat menambah motivasi dan semangat juga. Dan tadi dijawab sama Bang Helmi, berapa modal awal untuk membuka usaha? 28 juta 28 ya. juta. 28 juta bersih ya Bang Helmi? Bersih. Dari tempat, terus apa lagi Bang? Tempat tuh 3 bulan sewanya. Tempat 3 bulan. 3 bulan. Terus udah bahan baku. Bahan bakunya apa tuh? Bahan bakunya kopi. Kopi, Terus yang lain-lain lah, basicnya kopi. basicnya kopi. Terus udah kaca, pasang kaca. Oh, pasang kaca. Oke. Pasang Terpisah vinil. ya sama tempat ya? Terpisah Oh, Bang. gitu. Jadi kaca masang sendiri juga. Kaca, terus vinil ya? vinil nih. Oh, jadi nggak keramik ya? Bukan, tadi keramik Keramik awalnya. Terus ini masang sendiri. Oh, mungkin mau beda konsep ya? Ah, Mau beda konsep ya Ah. vinil ya? Siap. Terus bambu, terus lain-lain lah. Ini kayak gini. mungkin kayak dekorasi untuk interior ya Bang Helmi ya. Santai aja. Sesuai dengan konsep yang mau teman-teman bangun lah. Kalau Bang Helmi ini apa sih konsepnya gitu? Dengan pakai vinil dan yang lain-lainnya. Konsepnya sebenarnya homey aja sih. Homey. Jadi nyaman datang ke sini tuh. Oke, kayak rumah lah ya. Kayak rumah karena kan nuansanya putih juga, terus Putih, banyak tanaman oke. juga, adem jadinya. Dilihat-lihat sih memang kayak kamar sendiri. Kayak putih. dapur, kayak dapur sobat-sobat. Emang kayak di dapur ya, di barista gitu. Kalau teman-teman rumahnya ada meja bar, nah ini bentuk mininya gitu. Ya nyaman sih memang, kayak rumah sendiri ya. Iya, Gitu. friendly aja sih. Lebih friendly gitu. Biar nanti datang ke sini kayak ke dapur sendiri gitu ya kan, bisa betah, ngobrol. bisa ngobrol, ngopi gitu ya kan. Nah, itulah keuntungannya kalau kita mau berinovasi dan ya memulai hal-hal yang produktif gitu. Oke, modal awal itu 28 juta. 28 juta itu udah bersih tempat, terus kaca, Dan lantai lain-lain. ya, terus bahan dasar kopi. Bahan dasar kopi. Terus dekorasi interior. Nah, kalau kopi ya, kalau bahas soal kopi, bahan dasarnya kopi. Apa aja sih bahan dasar kopi itu? Kalau mau dirinciin Bang Helmi? Kopi susu misalnya. Mhm. Kalau kopi susu di sini gue pakai kopinya tuh dari Dampit. Dampit itu Nah, apa tuh? dari Jawa Timur. Dampit dari Jawa Timur. Itu Robusta Dampit. Robusta namanya. ya? Robusta Kan Dampit. kopi Ini itu lagi ada Robusta Arabica ya? Iya ada Robusta Ah, sama Arabica. iya. Nah gue lagi pakai Robustanya doang. Oke. Terus? Terus paling creamer, Mhm. terus susu diamond atau susu ya, crinkle. ya. Terus flavor lainnya kayak sirup-sirupan, Sirup. gula, Ya, gula. es batu, udah. Itu aja ya? Biji kopi, Biji kopi, flavor, flavor, susu diamond, diamond, gula. susu. Oh iya, susu. Terus gula, es batu. batu. Udah, gitu aja teman-teman. Itemnya ya paling Ya 6 basicnya sampai 10 kopi lah susu. ya. Basic ya. Iya betul. banyak orang juga pakai kayak gitu sih. Sama Mungkin aja. nanti ada tambahan bahan kalaupun menunya banyak juga ya. Gitu. Jadi tuh modal awalnya teman-teman ya udah dijelasin juga sama Bang Helmi. Lumayan lah 28 juta kalau misalnya teman-teman niat, teman-teman memang sungguh-sungguh ya Bang Helmi ya. Yang penting ada niat, kemauan dan sungguh-sungguh. Konsisten ya, sih. Konsisten insya Allah lah bisa teman-teman. lagi kayak gini. Lagi kayak begini di masa pandemi ya kan. Nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa memulai juga. Contoh Bang Helmi teman-teman. Nah, Bang Helmi ini bisa kan sudah membuktikan di umur yang produktif 22 tahun membangun sebuah usaha ya yang ini udah cukup luar biasa gitu. Bagaimana nanti di umur 25 tahun kan belum tentu tahu kita ke depannya seperti apa, ya kan? Mudah-mudahan lebih baik lah. Kita Amin, semua. amin ya rabbal alamin. Kita sih maunya gitu ya. Bang Helmi, ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab sama Bang Helmi. Oke, selanjutnya pertanyaannya yaitu
Seperti apa sih Anda mempertahankan serta mengembangkan usaha dalam masa pandemi? Kalau mempertahankan, pasti mempertahankan ya. Ya. Karena mempertahankan dan memperkembangkan. Ya, mempertahankan dan mengembangkan usaha ini nih saat pandemi seperti ini, Bang Helmi. Kalau dipertahanin karena dari produknya konsisten sih. Konsisten. Pertahanin itu aja. Terus juga ulet, terus konsisten. Ya. Itu aja sih kalau yang dipertahanin saat kayak gini ya. Oke. Sebenarnya konsistennya kita kayak lagi nggak ada pelanggan atau gimana, Iya. tetap konsisten aja. Konsisten ya. Kalau lagi pandemi gini kan namanya kayak gitu. Oke. Berarti konsisten sama ya udah mempertahankan lagi keadaan seperti ini. Intinya memang konsisten, insya Allah pasti bakalan terus lah, bisa lah ya bertahan ya. Konsisten aja sih ulet. Oke. Nah terus selanjutnya Bang Helmi, target terbesar ya, target terbesar nih Bang Helmi ini sasarin kemana sih? Kalau sasaran selama ini sih yang gua rasain masih dari teman kuliah, anak-anak SMK, masih dari situ-situ aja sih, teman anak muda. Target gua ke situ sih sebenarnya. Karena juga mau ngebangun jadi kita teman, bisa jadi buat produk lain, buat apa, jadi banyak idenya kalau ketemu sama anak muda. Oke, berarti sama teman aja dulu ya. Iya, jadi sesama mahasiswa lah, banyak kan kalau targetnya. Sesama teman dan di dalam perkumpulan atau kopi-kopian itu nanti bakalan diskusi ya. Iya. Dan di situ ada inovasi tuh. Wah, luar biasa nih. Jadi bukan cuma sekedar target untuk mengambil keuntungan, tapi mengambil inovasi terbaru, ide baru ya untuk mengembangkan usaha ke depannya. Oke Bang Helmi, ini ada lagi. Tadi kalau konsep kan udah nih. Konsepnya itu homey ya. Homey lebih kepada ya rumah sendiri di dapur. Bener. Nih teman-teman, sobat-sobat UMKM nih, kayak di dapur nih saya ya. Gitu. Nah, terus kalau biji kopi ya kan, biji kopi tadi kan robusta ya. Kalau arabica kan enggak ya. Nah, ini di sini lebih detail lagi nih, ada sobat UMKM nih mau nanya, biji kopi seperti apa sih yang menurut Bang Helmi ini punya rasa yang khas? Sebenarnya masing-masing daerah punya rasa khas. Oke. Tergantung kita mau ngambil rasa kopinya apa. Kalau gua kan ngambilnya Dampit itu ada rasa coklatnya. Tadi itu gua pakai robusta sama arabica. Ya. Karena yang roastingnya lagi ganti. Ya, dikasih tahu rekomend yang bagus lagi. Udah gua pakai yang ini. Jadi mau dapat rasa coklatnya nih, creamy-nya juga bisa lebih dapat. Nah, udah gua ambil yang kayak gini. Dampit. Dampit. Oke, itu dari Jawa. Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Itu teman-teman sobat UMKM. Dampit itu ada rasa coklatnya dan itu yang menjadi salah satu pilihan di iya Bang Helmi. Ini kedainya apa ya Bang Helmi namanya kalau boleh tahu? Kedainya namanya Kebun Basah. Kebun Basah, teman-teman. Kebun Basah, udah kebun basah juga ya kan. Aduh becek ya. Nah, jadi biji kopi yang punya rasa khas nih di sini nih, ya kan? Itu ada biji kopi Dampit dari Jawa Timur. Teman-teman kalau misalnya mau rasain ada sensasi coklatnya di kopi, main ke sini. Rasakan kopi Dampit dari Jawa Timur di Kebun Basah. Oke, selanjutnya nih dari sobat-sobat UMKM Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana situasi yang Bang Helmi rasakan dalam usaha ini ketika terjadi pandemi? Nah, gimana tuh Bang Helmi? Gue bukanya aja pandemi. Oh, bukanya pandemi. Terus? Jadi emang tantangan tersendiri juga sih. Gue buka itu Februari 2021. Februari 8 bulan lalu gue buka. Jadi masih baru banget lah. Sebenarnya masih goyang lah ini. Iya. Karena pandemi kan nggak berakhir. Iya benar tuh Bang Helmi. Itu sendiri ya. Kalau apa pertanyaan tadi? Gimana sih situasi yang Bang Helmi rasain nih? Kalau situasinya sebenarnya naik turun ya. Naik turun. Ada minggu-minggu yang dia dapat rame banget, ada minggu-minggu yang sepi banget. Kalau minggu yang rame banget yang gue rasain di sini sih beberapa bulan terakhir ini, kayak pertengahan itu rame terus, hampir rame terus. Dari Senin juga lumayan terus, itu yang bisa ngejar omset sih sebenarnya. Di minggu-minggu pertengahan kayak minggu kedua akhir, terus minggu ketiga pertama. Nah itu sebenarnya karena orang udah mulai bosen juga kerja di rumah aja atau gimana, terus juga pengen nongkrong juga bareng-bareng temen yang tadinya udah ngumpul bareng keluarga. Nah baru pada keluar di situ sih gue rasain. Kalau kayak awal-awal bulan terus akhir-akhir bulan itu ya nggak sebanyak yang kayak pertengahan bulan sih. Mungkin mencari hal yang
baru kali ya, atau untuk keluarga ini mungkin mau quality time. Benar. Nah, berarti itu ya situasi yang Bang Helmi rasain. Iya, situasinya sih naik turun aja Naik sebenarnya. turun. Naik turun. Walaupun nggak drastis ya. Nggak- Drastis banget. Pernah ada yang nggak pernah beli, ya? pernah. Wah, Pernah dari jam 9 pagi gue tungguin sampai jam 9 malam belum ada yang beli juga. gitu ya? Pernah. Wow. Pernah nyampe bingung, nyampe kayak mau gimana lagi ya. Tapi kan namanya dagang Iya. mungkin besoknya rezekinya baru dikasih yang Oh, lebih banyak. that's Di situ right. mikirnya. Gua Kalau setuju. mikirnya kita hari ini, wah nggak ada orang besok gimana ya, malas buka, besok nggak ada buka. Ya itu yang bikin bakalan jatuh sih sebenarnya. Oh, Makanya benar konsisten tuh perlu. Iya, sebenarnya menurut gue ya. Betul. Gue setuju Itu sih. Itu tadi. Kalau apa tadi Bang Helmi? Lupa lah gua. Konsisten lah ya. Konsisten sebenarnya. Mungkin Satu hari konsisten. ini bukan rezekinya, mungkin bakalan dikasih besok. Mungkin dikasih besok lebih banyak dari hari yang sebelumnya. Gitu sih. Amin. Tapi memang gitu ya Bang Helmi. Iya benar, disyukurin aja Disyukurin sebenarnya. ya. Ya juga nggak kita doang yang naik turun, orang-orang lain juga. Iya naik turun. bener lah, Makanya, karena yang jualan bukan kita doang. makanya kita kayak ya udah bersyukur aja hari ini dapat segini, oke, besok dapatnya segitu, oke, yang penting masih bisa bayar tempat, bisa kita masih bisa buka, jangan sampai tutup itu aja sih Iya. sebenarnya. Intinya ya udah terus konsisten lah ya. Konsisten terus konsisten. Sabar lah intinya juga. Kalau nggak sabar ya udah langsung tutup dong. Iya. Ribet dong kalau kayak gitu ya. Habis modal dulu. Habis modal kita malah nggak dagang. Nyarinya susah, Iya. nutupnya cepat. Nah, Makanya itu. harus konsisten, niat, ya sabar juga gitu. Benar. Sabar. Mau rezeki ya. Bukan. Oke. Nah, Bang Helmi, ada lagi nih beberapa pertanyaan lagi. Tadi kan bagaimana tuh Bang Helmi ngadepin situasi ya kan? Tadi Bang Helmi bilang di pertengahan gitu ya kan, di awal itu sepi. Nah, kira-kira di sini nih berapa sih hasil yang Bang Helmi dapetin dalam 1 bulan tuh? Kalau hasil nggak nentu ya. Mungkin Nggak kayak nentu. pertama gue buka itu hasilnya sampai nggak Hmm. diduga-duga. Ya. Maksudnya gue buka pertamanya bisa lebih dari 10, Nominalnya berapa? lebih dari 10 juta. Iya. Gua bulan, Bang. sebulan. Wow. Itu gue Amazing. bulan pertama. Karena kan mungkin wah teman-teman juga, wah nih dia punya kopi nih baru, kita Iya. datengin juga teman-teman excited juga kan sama Iya, kita iya. yang wah lagi pandemi lu buka berani. Iya. Coba gue pengen lihat tempat lu kayak gitu, rame lagi. Teman-teman rame-rame bulan kedua itu turun. Sempet turun nggak serame yang pertama. Oke. Turun. Ya turunnya juga nggak terlalu drastis lah, di bawah Iya. 10 nggak jauh banget. Udah segituan sih base. Kalau untuk pertengahan-tengahan juga paling 7-8 juta sih. 7-8 juta. 8 juta lah standarnya gitu. Goyangnya ya udah di situ aja. Oh, jadi setiap bulan standarnya 7-8 juta. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Oke. Enggak bisa lebih lagi. Belum lebih lagi. Belum lebih lagi. Mungkin punya inovasi lagi baru gua. Amin. Gue mendoakan biar Ah. supaya ada inovasi terus ya. Amin. Tapi tadi di bulan pertama kali buka, istilahnya itu grand opening. Grand opening buka dan langsung di bulan itu terkumpul Dihajar habis-habisan. 10 juta sobat-sobat UMKM ya. 10 juta bukan angka yang kecil ya Bang Helmi? Bukan, kalau Lumayan baru-baru usaha bukan Baru bukan usaha? kecil. Wow, luar biasa. Maksudnya kaget juga kita ya kan. Iya. Kita buka tempatnya kecil cuma ukuran 2 meter lebarnya, panjangnya cuma 4 meter setengah. Iya. Untuk hasil segitu kan paling banyak juga orang di sini 10 orang. 10 orang ya. Ah, Dalam 10 sehari. Iya, maksudnya paling banyak tempat duduknya juga 10 Oh, 10 sampai orang. 15 orang. Iya, betul. Nggak lebih dari kayak 30, 50 kalau yang Itu gede-gede yang kan besar ya? mungkin Oke. segitu udah biasa. Tapi Iya. kan untuk kita yang baru mulai dan masih memulai usaha baru ya kan, itu wah banget Wah sih. banget. Hasil sendiri juga ya kan. Hasil sendiri, dengerin ya sobat-sobat UMKM Indonesia. Hasil Itu sendiri. kebanggaannya di situ sih, hasil sendiri juga bisa kayak gitu. Maksudnya kita kerja sendiri, benar-benar sendiri, kita ngelayanin sendiri, semua sendiri tanpa ini diatur-atur, ini nggak keatur, kita yang manage sendiri semuanya. Itu kebanggaannya sih di situ sebenarnya. Apresiasi sih gua buat Bang Helmi ini gitu. Walaupun di usia muda ya. Kebanggaan tersendiri tadi Bang Helmi bilang gitu. Dengan hasil 10 juta ya Iya. di bulan pertama. Dan sampai sekarang ini stabil ya Bang Helmi ya. Sampai sekarang kemarin sempat turun tuh. Sempat turun berapa Sempat tuh? turun tuh bulan-bulan apa tuh yang kata PPKM awal-awal tuh. Oh, Wah, itu lagi turunnya ketat-ketatnya parah. ya. Itu parah itu. Itu berapa Bang Helmi kalau boleh? Itu gua gua tahu? cukup buat bayar toko sebulan, Ya. terus kayak dapat juga buat bahan baku udah Iya. stok. Ya udah lebihnya juga nggak banyak.
nggak banyak, bayar toko kan juga lumayan di sini. Iya. Kira-kira bayar tokonya berapa sih Bang Yani? Bayar tokonya sekitar 1.500.000 sebulannya. 1.500.000. Berarti di bulan itu cukup untuk bayar toko dan bahan baku bahan ya baku. sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. 5 jutaan. Nah, itu sempat Segitu. turun ya. Sempat turun itu. Di 1 bulan itu tuh. Enggak, hampir 2 bulan tuh. Hampir 2 bulan. 2 bulan. Nah, pas akhir-akhir itu pas PPKM lepas baru deh naik Iya. lagi. Oh, gitu. Ya semoga PPKM ini bisa dilonggarkan lagi gitu ya. Covid juga cepat iya. ya. Amin. Kita juga berharap seperti itu gitu. Bisa beraktivitas seperti Ya, semula. betul. Makanya kita juga harus patuh gitu ya terhadap peraturan gitu, untuk memutus rantai penyebaran Covid lah ya. Untuk membantu teman-teman UMKM ya kan, sobat-sobat UMKM Indonesia gitu. Kalau Covid kayak gini kan juga menurun ya, hasilnya berdampak. Berdampak ke semua pengusaha sih. Iya, betul. UMKM nggak pengusaha juga, orang-orang lain juga Iya, besar. intinya UMKM dan semuanya gitu berdampak banget. Berdampak banget. Jadi hasil yang didapat 1 bulan gitu, sobat-sobat UMKM Indonesia. Jadi Awal pasti buka. ada naik dan ada turun. Ada naik dan ada turun. Nggak mungkin kita, wah dapat segini besok segini ya. Emang Iya. pengennya segitu, tapi Pengennya. kalau dikasih, iya, pengennya awal bulan 10, bulan kedua 30, 30. pengen langsung naik terus. Iya. Ya pengen, semua orang juga pengen lah, gitu. iyalah. Kalau usaha segampang itu semua orang usaha. Iya, sama sih. Gue pribadi juga mau. Iya, kalau semua orang langsung dapat ditembak gitu. Kan proses yang diterima dari pengusaha itu. Proses ini yang gue suka nih. Prosesnya dari usia yang muda kayak ditunggu. gini nih. Gitu. Udah berpikiran luas ke sana gitu. Dan ya disyukurin ya Bang Helmi Iya, ya. disyukurin aja. Walaupun turun ya kan. Dicukup-cukupin aja lah. Tapi ada kalanya naik ya Bang Helmi Kan ya. kita jangan lihat ke atas mulu, di bawah juga masih ada. Benar, that's right. yang Gue setuju. gimana-gimana. Oke, Bang Helmi, itu tadi penghasilannya ya. Mm-mm. Selama 1 bulan dari awal buka sampai sekarang. Nah, selanjutnya nih Bang Helmi. Pertanyaan selanjutnya, dengan marketplace mana saja sih Bang Helmi kerjasama? Kalau untuk saat ini belum sih gua. Belum ya? Belum. Jadi masih mandiri. Masih mandiri. Karena balik lagi ke konsep gua sih. Nah, kenapa tuh? Gimana tuh Bang Helmi Gua konsepnya? kan tuh? awalnya fokus penjualan offline ya. Ya. Penjualan offline itu karena gue pengen kerjasama sama brand-brand yang UMKM kecil lainnya. Oke. Kayak brand anak kampus atau gimana, gue pengen kembangin dulu di situ, baru gue kembangin sama marketplace lainnya. Itu sih gue pengennya di situ. Jadi ide-ide anak muda dulu yang gue kembangin, baru gue kembangin ke situ. Ya mungkin efeknya lebih gede ya ke situ ya. Kita dikenal orang lebih luas atau gimana. Tapi kalau kita mikirnya cuma ke situ doang, ya sama-sama aja kayak pengusaha lain ya. Oh iya, betul. Iya, kalau gue pengennya, wah gue punya teman-teman kampus, pengen juga lah kita Manfaatin. manfaatin sama-sama. Betul. Semuanya, lu punya ide, lu mau buka apa, kita kerja sama, Iya. kita kerja sama kayak gitu. Jadi ya iya. kita sama-sama anak muda yang menghasilkan lah. Menghasilkan. Intinya itu aja. Intinya diskusi lah, balik Diskusi. lagi Jadi lah ya. tempat gue tuh pengennya offline jadi tempat diskusi, jadi tempat ide, menuangkan ide-ide baru. Oke, kayak gitu jadi bukan sih. cuma sekedar usaha nih. Bukan tempat sekedar diskusi usaha. untuk menggagas ide-ide lagi ya. Kalau kita cuma pikir duit lagi ya. Aduh, Itu sih kekannya semuanya itu. juga mau duit kan. Nah, Bang Helmi ya, berarti tadi kalau menurut gua atau gua simpulin ini mandiri nih. Mandiri. Masih mandiri. Belum. Masih ya belum mau bekerja sama dengan marketplace manapun karena memang yang gue butuhin tuh apa sih namanya, profile dulu lah, build profile lah ya gitu ya. Nah terus kalau misalnya secara mandiri gitu, memang lu nggak nganalisis gitu, misal oke, kalau misalnya tadi di marketplace ketika kita udah join, barangkali nanti nama kita terangkat, ya kan, ya mau kan seperti itu ya kan. Benar. Nah, maksudnya gini Bang Helmi, memang nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada kemauan gitu untuk ya apa sih namanya, menaikkan lah sedikit gitu, biar nanti brandnya ini ya bisa naik gitu dan terkenal kalau misalnya nanti kerjasama sama marketplace. Sebenarnya bakalan ke situ karena gue juga ada faktor utama, gue juga masih kuliah. Oh iya, jadi lupa kan ya, masih kuliah ya? Masih kuliah semester 7 sekarang. Jadi fokusnya masih ke situ dulu. Mungkin setelah dari situ
gue buka sayap lebar-lebar buat ke marketplace manapun biar gue berkembang lagi. Karena kan masih kepikiran di situ juga, utamanya masih di situ juga. Ada prioritas utama yang lain ya. Prioritas yang lain selain usaha ini ternyata Bang Helmi kuliah semester 7. Iya, kuliah juga. Karena kan perlu titel juga kita. Oh, benar. Ya nggak bohong lah, pastilah. Pasti. Semuanya mau Semua itu gitu. mau itu. Biar nanti masa depan bisa lebih terjamin, ya kan? Oke. Berarti tadi mandiri, nggak bekerja sama marketplace manapun gitu, ya kan? Ya walaupun memang ketika nanti join sama marketplace ada analisis lagi ya, iya, gitu. pasti. Tapi ada nggak sih gitu hal-hal yang memang dirasa, ketika mandiri gini memang agak susah juga gitu? Iya, kan? sebenarnya pasti ada agak susah karena kan sekarang dunia udah digital semua ya. Nah betul. Itu udah semuanya digital, kayak wah gue malam-malam malas ke tempat kopi, gue mau pesen kopi. Ada kopi ini, ada kopi. Sebenarnya itu ya segmennya dia emang jual kayak gitu, jual online doang. Kalau gue kan masih kayak mikirinnya, oh gue pengen ngobrol bareng teman-teman, masih pengen diskusi. Gue juga masih pengen ngerjain kuliah bareng teman-teman. Jadi tuh nongkrong itu bermanfaat juga. Kalau gue di situ ngejarnya sih, bukan ngejar oh gue penjualan gue harus segini. Ya pengen segitu, pengen nanti bakalannya pasti ke situ karena masih ada prioritas itu sebenarnya sih di situ. Iya, berarti memang udah terima konsekuensi ya, maksudnya? Iya, konsekuensi gue kuliah, gue buka usaha juga berarti ada konsekuensi yang harus gue jalanin juga. Nggak tiba-tiba oh gue kuliah juga ini dengan gue terbangin, gue nyewa orang. Banyak orang udah cari orang aja terus kasih gini ya ngomong kan gampang. Iya benar. SDM sekarang kan susah. Enak tuh kalau ngomong kayak gitu gampang ya. SDM-nya kan susah. Karena kan gue ngerasain sendiri waktu gue part time, ngerasain kayak ada orang yang part time itu niat nggak niat. Oh gitu ya. Ada kan yang pengen jadi kayak barista atau gimana, mungkin dia pengen dibilang wah barista nih cuma gaya-gaya. Kan kalau gue pengen gue kembangin ya. Ada bagus nih, lagi berkembang nih kopi, gue pengen buat jadiin usaha buat apa, jadi guenya sama kerjaan itu intens. Kalau orang yang kayak punya buat gaya-gaya ya udah gaya-gaya aja, mau ada apa ya udah terserah dia kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu? Ada, SDM tuh ada. SDM tuh menurut gua nomor utama juga sih. Oh jadi ada maksudnya ketika dia gaya gitu itu bisa jadi nilai jual memang? Kalau nilai jual ya dari teman-temannya aja palingan sih. Kalau dari gitu orang yang nggak suka dengan oh ini cuma kayak gini kan ada juga. Kayak situ gua mikir kayak wah gua apa sih ini, oh ini kopi lagi berkembang. Gua intensin, nggak cuman oh gua udah part time gini doang, nggak cuma kayak gitu doang. Jadi kita pelajarin bener-bener. Ada yang gaya, ada yang beneran pengen usaha, mau bikin usaha lagi gitu kan. Terus ada yang memang kebutuhan finansial gitu ya. Bener, banyak kebagi-baginya. Karena kopi ini kan lagi rame ya Bang Helmi. Rame banget sih, banget bener-bener kayak 25 meter ada 25 meter ada. Makanya ya pokoknya di satu lokasi itu bisa aja gitu ya 10 sampai 50 kopi pun ada ya Bang Helmi. Nah kalau kayak gitu kan berarti banyak banget nih saingannya atau saingan ya. Nah itu kalau kayak gitu nih Bang Helmi gimana sih cara masarinnya? Ya. Kalau cara masarin gue sih, kalau gue masarinnya dari Instagram aja. Instagram ya? Kalau buat masarinnya digitalnya gue pakai Instagram. Terus juga dari media Instagram gue juga, Instagram kebun basahnya juga. Di situ sih gue kenal. Oh berarti Instagram pribadi sama Instagram kebun basah ya? Gue kenalinnya kayak gitu ke teman-teman dulu. Terus juga lama-lama kan kalau tempat kita ramai terus dilihat orang, oh teman-teman kita notice juga akhirnya. Akhirnya notice juga orang, ngeliat kita juga notice. Oke. Berarti dari Instagram pribadi sama Instagram kebun basah. Baru itu aja Bang? Baru itu aja gue kembangin. Baru 2? Nggak ada sosmed lainnya? Belum ada. Berarti pemasarannya udah sosmed aja? Khususnya Instagram ya? Instagram khususnya. Itu tapi udah ramai gitu? Ramai. Nah sama kayak gue tuh Instagramnya udah ramai gitu? Instagramnya followersnya 220-an baru. Nanti mungkin bisa di-share ya Bang Helmi ya, Instagramnya namanya apa, biar nanti sobat-sobat UMKM Indonesia ini bisa lah follow gitu. Namanya up ya? Namanya apa Bang Helmi? Kebun.basah. Kebun.basah. Oke, jangan lupa ya teman-teman follow Kebun.basah loh, untuk membantu juga nih pelaku usaha UMKM di Indonesia ya, untuk meningkatkan UMKM ya. Oke, tadi kan cara pemasaran cuman Instagram ya Bang Helmi ya.
Ada cara-cara lain nggak sih selain Kalau itu? cara-cara lain Yang konvensional kayak dari mulut ke mulut. oh kalau iya itu pasti. Pasti ya? Itu udah dari dulu sih kalau kayak gitu ya. Namanya gitu usaha pasti mulut ke mulut juga namanya. Kita punya teman punya, wah ini di sini enak, di sini enak, Iya. di sini enak. Enak. Nah, Iya. terus satu lagi gue juga kayak sering ada ikut-ikut lomba lah. Oke. Lomba Lomba kopi. apa? Lomba kopi. Kan Lomba kopi kopi itu kayak ada yang gimana tuh, dilombain. Bang Helmi? Kopi Maksudnya? itu kan kalau gue lebih ke manual. Manual tuh gue mainnya di V60 sih. V60 terus Aeropress terus pakai kalita banyak caranya tapi namanya manual. Gue yang gue lombain gue manualnya. Jadi Manual. gue kayak ada kompetisi di kedai mana gue ikutin. Itu buat nyari relasi, buat nyari nama kita juga. Oh, gitu. betul. Nggak Kenalan ya. Nggak cuma kayak kita nyari menangnya doang. Benar. Menang tuh bonus kalau kayak Menang gitu. bonus. Intinya Sebenarnya relasi. dulu. Jadi Relasi. dia kenal kita, kenal Iya. produk kita juga tanpa mungkin media kita nggak nyampe ke dia. Iya. Tapi dia kenal nih orang kebun bahasa nih. Oh, Ikut benar, lomba benar, di sini. benar. Jadi omongan lagi Omongan terus. nyebar, yang lain datang Iya, main. jadi yang baik penasaran kebun bahasa mana Benar, sih? benar. Namanya mau kebun bahasa apa Ya, memang gitu. relasi penting ya Bang Helmi ya. Benar. Nah, khususnya untuk kopi yang lagi rame ya. Benar penting banget itu relasi. Oh, alah, iya. Dan juga tadi bicara soal ikut lomba, terus Bang Helmi pakainya V60 tadi manual ya. Nah, manual. Metodenya manual. Metode manual. Nah, metode manual kan gua sendiri tuh belum ngerti ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih ke sobat-sobat UMKM yang mungkin belum begitu tahu tentang manual di kopi itu maksudnya apa sih? Kalau manual Gitu. di kopi itu kita pakai tangan manusia. Tangan Maksudnya manusia gimana belum otomatis. Hmm? Jadi kan nggak ada mesin espresso. Iya. Nah itu udah bukan manual lagi. Manual tuh kayak kita nge-grind sendiri. Nah, ngangkat bahasanya sendiri. mungkin lebih di ini kali Bang. Grind size itu itu apa tuh? ngegiling kopi Ngegiling, sobat-sobat. Terus kita pakai metode V60-nya kita buat dengan cara kita itu sih. Kalau buat yang otomatis kan kayak mesin kita masukin ke mesin udah jadi mesin yang kelola jadinya. Oke. Kalau ini rasa kita yang kelola. Itu namanya manual. Itu manual, ya. Tadi udah dijelasin sobat-sobat UMKM Indonesia apa sih manual yang ada di dalam kopi ya? Kayak Iya. V60 dan lain sebagainya itu ternyata tangan manusia yang buat bukan mesin. Nah, Jadi jadi gitu. metodenya rasanya tuh kita yang buat sendiri. Nah, tangan yang racik bukan mesin, teman-teman. Jadi kalau tangan ya jujur ya Bang Helmi ya berarti Iya, ya. Kalau mesin benar. kan udah itu ya itu. Ya udah konsistennya. Konsisten. Kalau mesin tuh lebih ke konsisten. Kalau Ya. tangan tuh kan kadang suka ntar kita kayak gimana atau gimana konsistennya makanya yang konsistennya itu yang dicoba, yang diuji coba. Konsisten betul. Konsistennya memang punya tes sendiri. Ah. Ya, oke. Nah, ini Bang Helmi. Pertanyaan terakhir. Boleh. Pertanyaan terakhir dari sobat-sobat UMKM Indonesia. Apa sih rencana Bang Helmi ke depan nih untuk usaha ini? Rencananya buka di berbagai kota. Amin. Amin, ya kan? Amin. Semoga Setelah lulus kuliah Ya. kita buka di mana-mana. buka di mana-mana. Ada investor masuk, mau franchise, mau investor masuk dah. Oke, Buat teman-teman kedua, dengerin. ketiga nggak apa-apa. Kalau pertama kita sendiri aja dulu. Oke, itu teman-teman tuh. Rencananya mau buka cabang lah ya intinya tuh. Buka cabang lah intinya. Ini kemauan yang sangat besar, keinginan yang sangat besar, visioner sekali gitu. Banyak cabang, banyak relasi, banyak keuntungan. Ya, cuan, teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Ini yang paling terakhir sih, yang paling penting menurut gua. Tips dan trik nih Bang Helmi ya. Tips dan trik dari Bang Helmi untuk para pengembang usaha menengah di luar sana. Apa sih yang bisa dikasih? Tipsnya itu lu suka dulu sama kopi, sama seni kopi, sama berbagai apapun jenis kopinya, lu suka dulu. Ya. Nah terus itu kita suka, kita pelajarin, kita konsisten, ulet dan selain pokoknya banyak hal dah harus kita kembangin dulu. Oke. Makanya kopi itu nggak gampang. Mungkin orang lihat wah cuma jualan kopi kayak gini-gini. Makanya kopi kan sebenarnya prosesnya susah. Proses dia gimana jadi buatnya. Oke. Itu sih tipsnya, tips yang buat kitanya buat udah jadi kopinya konsisten aja. Konsisten. Mau gimana pun hasilnya mudah-mudahan kalau emang udah rezekinya, kalau emang belum rezekinya kita ulang lagi ke usaha yang lain. Maksudnya kalau belum rezekinya ya kita mau udah usaha kayak gimana pun ya kalau emang belum rezekinya. Tapi kalau kita usaha, kita ulet dan lain sebagainya
pasti ada timbal baliknya sih menurutnya. Menurut gitu. gue pasti ada kayak gitu sih. I know. Jadi kita tuh sebenarnya konsisten sih. Nomor Oke. satu konsisten aja. Konsisten, terus kita suka juga sama kopi, kita hobi juga di kopi, jadi fashion juga atau gimana itu terserah. Balik lagi yang penting konsisten sama lu suka dulu. Apa itu kopi? Lu sukain dulu, baru lu konsistenin, baru buat cobain dulu rasanya kayak gimana, intinya konsisten tuh. Itu tadi tips dan trik yang sangat luar biasa dari Mang kan Helmi. nggak gampang buka usaha kayak kalau Nah. rame nih gini Iya, itu mungkin awal bulan Terus? pertengahannya belum tahu kan. Nah iya Makanya benar. butuh inovasi, butuh konsisten lagi. Inovasi, konsistensi, balik lagi diskusi. Diskusi Jangan lupa, karena ada gagasan, ada ide, di situ ada yang namanya pergerakan. Nah, Ada hasil. ada Bener hasil kan? pasti. Nah ini anak muda yang memang gua luar biasa banget. Gua Jangan salut sia-siain banget. lah. Apresiasi gua sama anak muda yang kayak gini, sobat-sobat UMKM Indonesia ya, dimanapun anda berada. Ini tips dan trik dari Bang Helmi, salah satu pelaku UMKM yang menurut gue unik, dan di usia produktif beliau sudah bisa gitu membangun atau memulai usaha yang luar biasa ini gitu, dengan budget yang sekian besar, dengan usaha yang benar-benar lumayan berat gitu, mempertahankan Pertahankan ya. yang berat sih. Kalau Terus- buka mah gampang. buka mah gampang ya, yang penting Iya, buka punya- dulu, udah punya, punya besok tutup ya juga bisa. bisa, Yang nggak pertahankan masalah. susah. Konsistensi, Mm-mm, itu konsistensi teman-teman. Kalau mau memulai, ada keinginan, ada niat, kemauan lah ya, dan juga konsistensi. Oke, terima kasih banyak nih Bang Helmi ya, Iya, atas sama-sama. waktunya dan kesempatannya buat kami dan juga sobat-sobat UMKM Indonesia, udah memberikan begitu banyak informasi. Baik. Apa yang telah Bang Helmi lakukan selama membangun ya dari awal sampai sekarang ini gitu, di apa tadi, Kebun basah. gitu ya. Oke, jangan lupa teman-teman, sekali lagi follow Instagram kebun.basah. Kita bantu untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia ini khususnya gitu ya. Kayak cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk lokal. Nah. Lokal brand. Lokal brand. Harus. Lokal brand. Kapan lagi anak muda berkembang di lokal brand Iya, ya kan? harus itu. Karya anak bangsa ya Bang Karya Helmi. anak bangsa harus Oke. dikembangin. Bang Helmi, terima kasih ya. Oke, Semoga sama-sama. sukses dan Amin. juga apa yang menjadi keinginan Semoga dan sukses harapan. juga Masnya. Amin ya Allah. Amin. Kuliah selesai, Kuliah selesai. buka cabang, Buka cabang, relasi banyak, relasi banyak, cuan. nikah dulu. Oh, nikah? Nikah. Emang pengen banget nikah? Ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Siapa yang nggak pengen nikah? Saya Iya. juga pengen. Nikah mau, cuan mau, intinya sukses. Nikahnya kan mahal, cuannya harus banyak dulu. Cuannya harus banyak. Makanya tuh tadi cuan dulu, benar, cuan Iya, dulu yang benar. banyak. Baru nikah kan? Benar. Nah, baru Benar, nikah. benar. Enggak bohong memang. Heeh. Enggak Catering sekarang aja mahal. mahal ya? Mahal. Ya berarti memang nggak ada duit, puyeng. Ya kan? Benar. Ada duit, ya puyeng juga, nggak bisa ngaturnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan juga komen, serta share program-program kami, program-program terkait podcast UMKM Indonesia, agar kami bisa memberikan wawasan dan informasi terkait UMKM di Indonesia. Terima kasih Bang Helmi, Ya, sekali lagi sama-sama. semoga sukses ke depannya. Amin. Sobat-sobat UMKM Indonesia, terima kasih, dan kami pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.